Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak dosen Afifi Hussein MA. Perkenalkan, saya Siswanto, kelas A23, nomor induk mahasiswa 22811311105. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kekurangan, kritik dan juga solusi terkait kondisi pendidikan di Indonesia, di mana saat ini pendidikan formal di Indonesia memiliki beberapa kekurangan yang mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Yang pertama, metode pengajaran yang monoton. Banyak guru yang menggunakan metode pengajaran tradisional berbasis ceramah yang menekankan pada hafalan materi tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlibat dan tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Solusinya adalah mendorong penerapan metode pembelajaran berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok. Metode ini melibatkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan membantu mereka berpikir kritis. Yang kedua, fokus berlebihan pada hafalan. Kekurangan pendidikan formal di Indonesia seringkali lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk menghafal dibandingkan dengan pemahaman konsep atau penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat siswa kurang mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Solusinya adalah kurikulum harus lebih diarahkan pada pemahaman konseptual dan penerapan praktis. Pembelajaran berbasis masalah bisa diterapkan untuk membantu siswa memecahkan masalah nyata. Guru perlu didorong untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, sehingga siswa dapat memahami materi secara mendalam, bukan hanya menghafal. Yang ketiga, minimnya penggunaan teknologi dalam pengajaran. Teknologi belum sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pembelajaran, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan siswa tidak terbiasa menggunakan teknologi sebagai alat untuk belajar, padahal teknologi semakin penting dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Solusinya adalah pemerintah dan sekolah harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi seperti internet, komputer, dan proyektor, terutama untuk daerah yang kurang terjangkau. Pelatihan guru agar dapat memanfaatkan teknologi pendidikan seperti platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan pembelajaran daring sebagai bagian daripada proses belajar mengajar. Yang keempat, kurangnya diferensiasi pembelajaran. Sistem pengajaran di Indonesia seringkali tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan gaya belajar individu siswa. Semua siswa diajarkan dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan apakah mereka memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat atau lebih lambat, atau gaya belajar visual dan gaya belajar yang melibatkan gerakan fisik. Solusinya adalah guru perlu dilatih untuk menerapkan diferensiasi dalam pengajaran, yakni mengajar materi yang sama dengan cara yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai gaya dan kecepatan belajar siswa. Menggunakan penilaian formatif secara berkala untuk memahami kebutuhan individu siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang tepat. Yang kelima, keterbatasan pembelajaran kolaboratif. Kekurangan pendidikan formal di Indonesia masih kurang memberikan ruang untuk pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Hal ini penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja tim. Bagaimana solusinya?
Guru perlu menerapkan lebih banyak pembelajaran berbasis kelompok dan diskusi kolaboratif di kelas, baik dalam proyek maupun kegiatan sehari-hari. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial dan interpersonal siswa. Sekolah juga perlu memfasilitasi kegiatan-kegiatan kolaboratif seperti ekstrakurikuler yang mendorong kerja tim. Yang keenam, penekanan berlebihan pada nilai ujian. Kekurangan sistem pengajaran di Indonesia terlalu berfokus pada nilai ujian sebagai tolak ukur keberhasilan siswa. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi berorientasi pada hasil daripada proses, yang membuat siswa hanya belajar untuk lulus ujian tanpa memahami materi dengan mendalam. Solusinya adalah sistem evaluasi perlu diubah untuk menilai kemajuan siswa secara komprehensif, tidak hanya dari ujian tertulis, tetapi juga dari tugas proyek, keaktifan di kelas, dan perkembangan keterampilan lain yang tidak selalu bisa diukur melalui ujian. Guru juga perlu menekankan pentingnya proses belajar dan memberikan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu siswa memahami kekurangan mereka dan memperbaikinya. Dan yang terakhir adalah peran orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak masih kurang baik, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang mampu. Program yang lebih melibatkan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.